organisasi sama ada apa sih Bang di dalam HMS ya kan? Halo Civil Friends, balik lagi sama kita di Pod HMS, pojok obrolan dengan HMS episode 2 dengan judul PDKT HMS. Dengan saya Salma Amalia dari HMS Angkatan 2021. Dengan saya Sandika Pratama Putra dari HMS Angkatan 2021. Sandika, hari ini kita kedatangan narasumber nih yang kalau kata cewek-cewek di TikTok, anak tech itu emang menarik. Bener banget Tapi menarik. lebih baik jangan sama anak teknik. Ya udah, mendingan langsung aja nggak sih kita kenalin narasumber kita hari ini, abang-abang kita yang ganteng dari HMS 2020. Kepada abang-abang dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Cuman sedikit tersinggung tadi omongan Salma ya. Sebenarnya nggak masalah sih sama orang teknik juga. Mungkin ya untuk saya sendiri, saya memperkenalkan diri, nama saya Sudara Muhammad Kalam. Di sini saya sebagai Sekretaris Jenderal dari HMS Utera dan saya merupakan angkatan 2020 dari HMS. Mungkin bisa lanjutkan. Oke, lanjut. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alvin Abdurrahman sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera. Mungkin lanjut ke depan. Oke, sebelum perkenalan Civil Friends, perkenalkan nama saya Muhammad Juwadi, biasa dipanggil Lupi. Saya di sini selaku wakil ketua HMS Utera. Mungkin lanjut sebagai rekan saya. Halo Civil Friends semuanya, perkenalkan nama saya Maria Teguh. Saya selaku senator Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera angkatan 2020. Salam kenal untuk abang-abang semua. Ya, kita tadi kabarnya dulu gak sih ya kan? Untuk Bang Apis, gimana kira-kira kabarnya? Untuk kabar sendiri ya, jadi daripada saya bohong, jadi sebenarnya keadaan saya ini lagi batuk sebenarnya. Jadi iya, mohon maaf aja kalau sepanjang podcast ntar ada batuk-batuk dikit. Iya, nggak apa-apa, Cuman Bang. secara jiwa alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedikit sakit aja. Berarti Bang Apisnya rela banget lagi gak enak badan, datang Datang podcast. lagi. Makasih Bang Sekarang Apis. Terus ada kendala nggak Bang dari perjalanannya ke sini? Perjalanan gimana ini, dari kontrakan atau dari Bandung gitu? Iya. Kalau mau cerita dari Iya, mau Bandung, cerita dari Bandung nggak apa-apa. Dari Bandung di sini nggak apa-apa. Boleh, iya. Kalau kendala sih sebenarnya secara besar nggak ada ya, cuman mungkin kendala terbesar saya ya untuk di tahun ini kita yang namanya mahasiswa perantau harus ninggalin orang tua. Nah kebetulan sedikit cerita nggak apa-apa ya? Iya, boleh banget Bang. Jadi di tahun ini kebetulan semua adik kakak saya merantau semua. Jadi di rumah itu hanya ada ayah sama ibu. Nah, jadi mereka untuk tahun ini berdua aja, jadi lumayan hebat aja. Cuman kita sebagai mahasiswa kan harus selalu membanggakan orang tua. Ya? Iya, betul banget, Jadi kita Bang. di sini merantau tujuannya juga membanggakan orang tua. Insya Allah juga. Itu sih. Sedih banget ya. Masih Baru pertama-tama ya. udah sedih aja nih ceritanya. Mengandung bawang aja ya bakal cerita-cerita kita nih. Ya untuk teman-teman perantau semangat ya. Semangat. Buat teman semua ya. Mahasiswa. Ya, mungkin bisa dilanjut Bisa sama dilanjut. Bang Oke. Apis. Untuk kabar sendiri alhamdulillah baik ya, sehat, walafiat. Selanjutnya kendala ya. Iya, ada kendala nggak? Untuk kendala perjalanan ke sini sebenarnya nggak ada kendala, lancar aja dari perjalanan dari kontrakan. Dari kontrakan. Enggak, agak jauh itu. Jauh ya. Ya, kebetulan saya udah di kontrakan, jadi dari kontrakan ke sini mungkin karena kita tahu di daerah sendiri lagi di jalan depan itu lagi ada perbaikan ya, dari arah daerah dari tol sampai ke Polda. Jadi mungkin sedikit muter-muter dikit aja. Ya, sama berdebu dikit. Nggak masalah, nanti masalah teknik kan. Iya, Kita betul, juga betul. panas-panasan aman dia ya. Dari sampingnya ya, kita ya Pak, sampingnya. Nggak pernah pakai Iya. Kalau dari Bang Lutfi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik banget sama untuk kita harus pastinya dengan positif kan kita bentar lagi semester baru ya. Iya, betul banget Bang. Pastinya kita harus mulai dengan energi yang baik gitu daripada semester kemarin gitu. Semoga juga di semester ini teman-teman mahasiswa mendapatkan nilai yang bagus banget. Amin. Diinginkan juga. Oh, untuk dari kendaraan ya. Benar, Bang. Sampai sini ya. Tuh. Sebenarnya sih sama Alvin. Bareng. Bareng. Cuman ya saudaranya dengerin curhatannya. Kalian Iya, gitu iya, kan ya. betul. Sepanjang jalan dengerin curhatannya aja. Ya, betul. diskusi namanya. Jadi pendengar ya Bang ya. Benar, jadi belakang. Kalau untuk Bang Mario, gimana kabarnya Bang? Oke, jadi kabar saya hari ini cukup baik dalam artian ada beberapa hal yang perlu diurus. Jadi tadi malam juga banyak perbincangan, terus kita diskusi. Jadi anak teknik itu harus menyiapkan diskusi, apalagi anak organisasi.
Betul Betul sekali. Karena kita harus bertukar pikiran, bertukar gagasan, ya untuk kemajuan bersama. Betul banget. Betul. Untuk kendala sendiri, karena saya 2 tak antusias ya. Dua tak itu ya. Saya ada beberapa kendala dalam mobil di samping. Stok terbatas, jadi saya harus meminjam motor teman dan stoknya terbatas juga. Mungkin seperti itu. Motor temennya apa ini? Motor temannya cukup terbatas. Dan Apa yang meminjamkan, ya kan? Harus dari dulu. Siapa yang mudah bisa banyak lah. Berarti Bang Mario ini kelihatannya capek sih ya. banget. Iya, kelihatan capek banget nih. Kalau gitu daripada kita lama-lama ya, kita kan hari ini mau ngebahas soal organisasi sama ada apa sih Bang di dalam HMS ya kan. Dan ini juga kan kebetulan teman-teman 2022 sama 2023 pasti mau tahu dong ada apa sih di dalam HMS. Mungkin langsung aja ke pertanyaan umum nih yang bakal dijawab sama abang-abang, tapi abang-abang jawabnya satu persatu. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Langsung kita mulai ya Bang ya. Pertanyaan pertama, menurut Abang berapa pentingnya sih masuk organisasi? Umum. Mungkin bisa dijawab dari Bang Mario. Mungkin terima kasih Sanika Salma. Apa pentingnya berorganisasi? Kita ini manusia. Dalam basicnya kita berkehidupan itu bersosial. Jadi kalau kita nggak berorganisasi, istilahnya kita tidak bersosial. Karena istilahnya dalam berorganisasi itu kita bisa melihat teman-teman kita yang sevisi dan semisi gitu. Jadi organisasi sangat penting, apalagi kita yang basicnya anak teknik dan teknik sipil ya. Di proyek itu tuntutannya sangat ini ya? iya sangat persis dengan apa yang di himpunan. Kalau owner ngomong A, PM harus ngomong A juga ngikutin A. Kalau PM ngomong A, STM harus ikut. Sama kayak di himpunan, sekjen ngomong A, Kadin ikut A. Tapi Kadin ngomong A, staf ikut A. Gitu bro. Gitu sih karena implementasinya sangat mirip. Jadi langsung di proyek. Iya, jadi Langsung di dunia Iya, pekerjaan ya. bahasanya keren banget Penting ini banget Bang ya. Mario. Makasih Bang Mario atas jawabannya. Boleh ke Bang Lutfi, gimana pendapatnya? Pertanyaannya pentingnya berorganisasi untuk mahasiswa ya. Betul Bang. Jadi mungkin saya di sini konteksnya masih baru aja ya, teman-teman 22 dan 23 nantinya gitu. Kan di fase tahapnya belum penyesuaian dari SMA ke dalam kuliah, dari siswa ke mahasiswa. Dan juga ya di sini lah, di organisasi ini kita belajar gitu. Tadi udah disinggung dengan dunia kerja. Nah, kita persiapannya di sini, di dunia kuliah ini. Gimana cara kita mengelola diri kita, bagaimana kita membuka soft skill kita, skill kita mengasah segala macamnya. Nanti untuk dibawa ke dunia sosial menjadi tinggi lagi gitu. Dan juga satu sih dari fungsi mahasiswa untuk perubahan, untuk kemajuan nantinya gitu. Untuk kemajuan daerah, untuk kemajuan Sumatera, untuk kemajuan Indonesia, untuk kedepannya gitu teman-teman. Ini jawaban dari Bang Lutfi juga mantap banget ya. Boleh lanjut ke Bang Alvin mungkin? Oke, kalau menurut saya sendiri ya pentingnya organisasi, apalagi yang pada zaman sekarang nih, pada waktu yang sekarang. Mungkin tadi kalau misalnya dari Lutfi membahas tentang adaptasi mahasiswa baru, kalau dari Mario tentang membahas organisasi di pekerjaan, gitu. Artinya banyak gitu. Mungkin nanti ada penambahan dari menambah relasi, menambah wawasan, menambah serta pengalaman dan pengetahuan mereka dari organisasi. Di mana organisasi ini merupakan bentuk suatu ruang atau wadah dari aktivitas teman-teman yang memang memiliki satu misi untuk kedepannya dengan satu tujuan nantinya. Seperti itu. Makasih Bang. Ini jawabannya juga mendukung banget nih dari jawaban Bang Lutfi sama Bang Mario. Dari Bang Alvin sendiri gimana Bang? Ya mungkin udah banyak tadi ya dari teman-teman saya. Mungkin kalau saya akan menarik mundur untuk pentingnya organisasi itu dilihat dari awal berdirinya organisasi itu sendiri. Jadi awal berdirinya organisasi itu sendiri itu karena adanya persamaan antara sama mahasiswa gitu yang memiliki wadah atau nah dimana ketika kita sebagai mahasiswa otomatis kita memiliki kemungkinan lebih satu tingkat dari mahasiswa gitu. Yang alangkah sayangnya jika kita memiliki banyak pemikiran antara sama mahasiswa tapi tidak di satu arah, tidak di satu lingkungan. Jadi alangkah baiknya kita satukan hal tersebut di satu ada yang disebut dengan organisasi. Jadi kalau saya bagaimana ke arah mana gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa secara otomatis gitu. Kayak kita selalu memiliki kemungkinan komunikasi
komunikasi pun tidak akan berjalan secara baik kalau misalnya tidak memiliki syarat yang sama-sama. Benar banget sih. Ngarang ngidul kan jadi ya kalau komunikasi. Iya. Benar. Itu ada jawaban dari Bang Alvin ya? Jawabannya sebenarnya saling melengkapi nggak sih Bang? Bener Alvin banget. jawab dulu, terus dijelasin ke Bang Alvin, dijelasin ke Bang Lutfi, baru ke Bang Mario, ya kan? Tapi dengar-dengar tadi dari Bang Hafiz sendiri benar benar ya Iya. dari masuk organisasi itu masuk banget sih pertanyaan kedua kita. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih Bang ceritain sejarah singkat HMS dari berdirinya, terus disahkannya, sampai hari ini ada tuh? Bisa dijelasin masing-masing Bang? Bisa. Jelasin ya. Boleh. Mungkin ini jadi sebenarnya untuk sejarah HMS sendiri sebenarnya ada satu draft yang menceritakan di satu buku terkait berdirinya HMS sendiri. Ini sini saya sedikit ceritakan. Jadi pada awal itu di tahun 2013 di satu kampus yang terkenal Institut Teknologi Bandung. Ya, betul, Bang. Jadi di situ ITB pada 2013 ada beberapa mahasiswa yang memiliki latar yang berbeda pada saat itu. Yang dikenal sebagai Institut Teknologi Sumatera yang masih ternaung di dalam ITB. Jadi pada saat itu tahun 2013 itu merupakan tahun pertama dari program studi teknik sipil, merupakan tahun kedua dari pengembangan dari Tera. Cuman pada 2013 teknik sipil sudah masuk di Sumatera. Nah, jadi pada saat itu ada beberapa mahasiswa yang pada umumnya gitu berkuliah. Ketika itu ada satu pemikiran di mana kayaknya kita butuh satu wadah untuk depannya kita perlu nyatuin satu pemikiran kita. Ada salah satu orang kita yang pada ya sebutannya mungkin maba mungkin kita ya. Iya sudah berpikir seperti itu. Karena mungkin kita kampus baru. Nah percakapan tersebut tuh ini apa ditanggapin sama kita lainnya tuh serius ya. Jadi bahasan yang serius sampai tercetus lah pemikiran kita buat himpunan aja. Sebagai wadah. Ya, jadi dari awalnya biasa-biasa akhirnya serius sampai akhirnya berpikir untuk membuat yang namanya himpunan. Cuman pada saat itu daerah masih belum ada yang menaungi, KM pun belum ada, serat pun belum ada. Jadi mungkin sedikit cerita juga untuk KM sendiri. Pada saat itu ada satu badan yang membentuk KM itu BPKM, badan pembentuk keluarga mahasiswa. Pada saat itu salah satu kakak kita yaitu Pak Cindy merupakan perwakilan dari jurusan teknik sipil. Nah, pada saat itu KM disahkan, KM Tera. Kak Cindy ini ya inilah memberitahu kepada audiens gitu kalau teknik sipil ini mau independen, mau membentuk badannya sendiri, wadahnya sendiri. Nah itu langkah besar kalau menurut saya. Betul banget sih Bang. Ya untuk mahasiswa pada awalnya. Nah seiring berjalan waktu KM ada, terus dilanjutin sama senat KM, senat KM dipisahin. Senat KM ini diperlukan namanya senator, sebuah dari delegasi. Ini masih jadi terbentuknya itu bertahap-tahap. Jadi untuk di senat sendiri saat itu kalau kakak kita tuh melakukan ya berbiasa pemilihan untuk senator pada saat itu. Jadi untuk senator pada saat itu Bang Yudi Abdul Aziz jadi senator pertama di himpunan sipil yang membantu untuk melanjutkan kita untuk ke arah yang lebih besar gitu yang namanya himpunan tadi. Nah setelah kita sudah ada perwakilan delegasi di senator, akhirnya baru kita membentuk yang namanya himpunan itu diawali dengan pemilihan ketua himpunan yang kita tahu sendiri terbentuknya itu di tanggal 25 Agustus 2012. Jadi di hari itu dilaksanakan pemilihan ketua himpunan yang pada saat itu calonnya itu ada dua, Wahyu dan Cindy. Di pada itu pemilihan ketua himpunan dan terpilih Wahyu sebagai ketua himpunan pertama. Nah itulah yang menjadi bias kita sampai saat ini tanggal 25 Agustus 2015. Jadi berarti sudah kurang lebih 8 tahun lagi ya. Itu maksudnya tahap kerennya gitu. Berarti di tingkat 3 abang kakak kita ini sudah membentuk, sudah membahas berdiskusi sampai terbentuk suatu himpunan itu keren banget ya. Dari awal. Oke sedikit sejarahnya ya. Kita lanjutin.
lengkap Oh, Udah lengkap ya bang ya. Kalau boleh tahu tadi kan terbentuknya sipil itu disahkan kan tanggal 25 Agustus 2015. Itu dibentuknya sudah di ITERA bang. Nah, ya Sudah di ITERA. Jadi pada kan 2013 itu masih di ITERI dan ITERA sendiri baru pindah ke kampus kita ini Lampung ini ya setahun dari ITERI berarti kita 2014. Penjelasan tentang sejarah HMS itu dari awal banget sebelumnya kita di ITERA ini dari ITB pun langsung dibahas sama Bang Apis ya semua ya. Perjuangan abang kakak berarti ini banget ya, kuat banget sampai bisa ngebentuk suatu wadah yang ada sampai 8 tahun. Betul sekali. Dan tentunya ini wadah yang akan selalu kita jaga dan selalu kita tingkatkan ke depan. Kita lanjut nih Bang, pertanyaan yang ketiga. Apa nih Sang? Kan kita tahu ya bang, kalau HMS itu punya banyak keunggulan. Bisa nggak kita sebutin apa aja keunggulan dari HMS? Mungkin langsung dijawab ya. Untuk keunggulan himpunan mahasiswa sipil yang emang kita sadari dari tadi adalah bentuknya organisasi. Tentunya kita dari HMS mewadahi untuk seluruh mahasiswa yang sipil pada umumnya dan anggotanya pada khususnya. Dari berbagai hal itu kita melihat dan memberi dukungan serta menyimpan aspirasi dari teman-teman teknik sipil atau apalagi dari teman-teman himpunan mahasiswa sipil seperti itu. Kita juga mengangkat menerapkan dari tridharma perguruan tinggi seperti itu. Kita dari tridharma perguruan tinggi ya. Dari tridharma perguruan tinggi pasti ada pembelajaran gitu dari HMS pun dari pembelajaran itu kita membantu mahasiswa-mahasiswa ini dalam akademik gitu. Betul. Akademik ya urusan diri masing-masing. Kalau kita sudah berorganisasi kita secara bersama-sama, kita harus ada gotong royong gitu. Tadi yang disinggung kerjasama. Iya betul. Nah itu jadi kita juga menjaga fasilitas ataupun jasa untuk menunjang akademik. Yang kedua permasalahan penelitian. Kami itu dari HMS membuat sandiklat gitu, forum pembelajaran ataupun dari bimbingan permasalahan perlombaan gitu. Kan tahu sendiri nih kita sebagai mahasiswa masa ya kita kalau mau jadi prestasi juga lomba-lomba kita nanti mengenai CV kita dari pengalaman kita nanti. Nah dari HMS ini menyediakan untuk pembinaan ini. Nanti kita duduk bersama bekerja sama dengan berbagai organisasi sipil pastinya maupun instansi-instansi lainnya untuk melakukan penelitian juga gitu. Dan untuk terakhir untuk pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat dari beberapa itu pastinya semua ada pengabdian masyarakat untuk membantu masyarakat sekitar karena kita juga masuk sosial betul tadi teman-teman. Betul bang. Itu kita juga punya program kerja juga pastinya kita juga bekerja sama dengan instansi terkait. Contohnya ada forum komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia gitu, di mana kita mempunyai relasi yang banyak juga dari teman-teman instansi lainnya dan juga saling bantu sama mahasiswa Indonesia, mahasiswa teknik sipil Indonesia gitu sih sama jurusan kita. Banyak banget berarti keunggulan dari HMS ini untuk mewadahi kita. Terus yang kata tadi ada publikasi, terus ada tridharma perguruan tinggi. Tadi Bang Lutfi sendiri menyangkut apa tadi Bang? Forum komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia. Kalau boleh tahu kita itu masuknya di wilayah berapa sih Bang? Oh iya, untuk forum komunikasi mahasiswa teknik sipil Indonesia atau biasanya disebut FKMTSI ya. Dari Institut Teknologi Batas sendiri yang berada di Lampung itu masuk ke dalam wilayah 5 di Jakarta Lampung. Iya, jadi ada 20 organisasi di Jakarta dan Lampung. Gitu. Jadi alhamdulillah juga teman-teman kita juga punya rekan mahasiswa yang sipil. Jadi tidak hanya dalam lingkungan ini sangat luas gitu. Bisa kita mencoba buat dunia kerja tadi seperti Mario bicarakan, seperti juga kita mencari relasi dari stasiun-stasiun teknologi maupun kita nanti di hubungan kampus tadi itu dari negara. Jadi seperti organisasi lah, istilahnya organisasi HMS ini bekerja sama maupun harmonisasi dengan organisasi lainnya gitu. Terima kasih Bang. Pertanyaan dari abang-abang kita ini ternyata banyak banget relasi yang bisa kita dapetin kalau kita masuk HMS ini ya. Karena berarti teman-teman kita nih banyak ya dari penjuru-penjuru relasi FKMTSI ini ya bang. Nah ini sekarang kita udah masuk di pertanyaan terakhir, di pertanyaan umum.
pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, itu hal positif apa yang didapatkan para mahasiswa teknik sipil dalam berorganisasi khususnya jika masuk HMS? Mungkin bisa dijawab dulu dari Bang. Oke, hal positif ya dari masuk dalam zona masuk positif. Benar. Untuk hal positif ya, banyak kan yang selalu saya sebutkan hal positif itu kita ini terutama kita sebagai mahasiswa teknik sipil ya, kita dari program studi dari mata kuliah itu kita agak sudah biasa dengan namanya kelompok, lalu bersinggungan dengan namanya memang segala macam. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik sipil akan membutuhkan satu wadah ketika kita memiliki pemikiran, kita memiliki tugas, satu wadah itu lebih terstruktur, lebih jelas. Jadi untuk positifnya sendiri kita jadi satu langkah lebih maju aja, satu langkah meningkat ke arah yang adalah dari Mario punya pekerjaan, bagi relasi segala macam itu hal positif yang bakal didapat dari otomatis kalau masalah relasi segala macam. Tapi bagi hal seperti itu, hal positif dari lingkungan itu bisa datang kalau memang dari diri yang paham sendiri. Betul banget sih Bang. Itu yang paling penting sih Bang. Jadi lingkungan itu sudah mewadahi. Nah, positifnya ketika kita memiliki pemikiran tersebut, kita dipertemukan dengan orang-orang yang pemikiran juga yang akan nanti semakin berkembang untuk berkembang. Mungkin bisa lanjut sama Bang. Oke, mungkin dampak positif penggunaan masuk sipil lainnya mungkin kita bisa melihat gitu banyak kegiatan-kegiatan HMS baik itu di lingkup eksternal maupun di lingkup internal yang antara lain di eksternal bisa kita sebutkan tadi sudah dibahas juga dari FMTSI dan kegiatan-kegiatan pengabdian kita yang lainnya di forum eksternal lainnya. Dan untuk kegiatan internal sendiri kita mungkin ada wisuda yang nanti didapatkan oleh abang-abang kita yang setelah lulus atau yudisium itu kita kawal dengan acara wisuda tersebut. Selanjutnya ada kayak kita mengadakan forum gitu kan, kita mengadakan musyawarah, diskusi ataupun memang kita membahas tentang akademik seperti tutor dan lainnya seperti itu. Ini sedikit aja ya, kayak dari KMS ini Cobaan itu. Jadi dia kan di KMS ya. Kita lihat ya. Selain KMS. Betul. Itu memang ya salah satu positif juga. Betul. Positif banget itu. Positif. Asik banget. Karena kita bisa memperkuat kekeluargaan gitu dengan berseruan dunia. Mungkin untuk Bang Hafiz bisa sambil diiklanin apa nama Instagram HMS. Oke. IG dari HMS itu HMS Intera. Follow ya teman-teman. Terutama teman-teman teknik sipil nih harus follow banget HMS kita ya. Buat angkatan 2022 dan 2023. Bener banget. Bisa dilanjut untuk ke Bang Lutfi. Dari dampak positif untuk mahasiswa menggunakan negara ya. Pastinya tadi sudah sosialisasi dengan keunggulan dari HMS Negara. Sekarang apa sih yang dapat dengan tadinya ada keunggulan, kalian bisa ataupun mahasiswa bisa tahu semuanya. Usah pikir mau nanya apa, masa mau kayak gitu mau kayak gitu. Belajar semua yang baik di himpunan gitu. Yang paling himpunan menjadi atas tadi kita udah bingung sama kami pun. Kita dari sini mendengarkan dari mahasiswa kita ketika ada jawaban pasti dia bakal dibantu. Dan untuk dari diri sendiri pastinya relasi ini juga berarti kita butuh relasi banyak lah. Kita pun butuh tadi dengan maksud sosial, kita perlu bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Di sini kita belajar tentang PCTV. Di sini kita belajar mengasah soft skill juga. Bagaimana satu skill kita nantinya bekerja dan juga hasil gimana dari lipat-lipatnya ataupun belajar dan pembina-pembina di sini yang nantinya bisa dipakai di dunia kerja gitu teman-teman. Kalau dari Bang Mario sendiri apa nih? Dampak positif ya. Sebenarnya tadi pembahasan dari Sekjen kan yang membahas tentang relate dan sangat jelas gitu. Kalau dari sendiri dan yang itu dampak positifnya ada di tempat berulang. Selain di Jakarta di rumah ibu bapak saya ada tempat berulang di Lampung. Nanti kalau saya udah lulus, saya udah bekerja, saya nggak mampu ke tempat ini. Lampung pada Lampung Selatan, sekretariat. Betul. Itu dia dampak positif yang
setiap anggota itu pasti masalah. Sudah rutin, sudah menjadi sudah menjadi orang-orang hebat, jadi kita tahu bagaimana kita bisa Banget sih, Bang. kan orang-orang besar. Berarti banyak banget hal positif kalau kita masuk HMS ya, khususnya buat anak-anak teknik sipil Bener nih. banget, relasi kita ya. Benar. Yang paling penting itu relasi. Iya, benar. Nah, tadi kan udah selesai nih Bang soal pertanyaan umum. Ini kita ke pertanyaan yang lebih mengerucut nih. Kan kita tahu kalau di HMS itu ada BP, BPA sama Senat. Ya, betul. Kira-kira untuk pertanyaannya ke Bang Alvin selaku Kahim dan opsional ke Bang Lutfi selaku Wakahim, boleh menambahkan juga. Pertanyaan pertama, BP itu sebenarnya apa sih Bang? Oke, berarti saya BP itu apa? Iya, betul Bang. Mungkin kita jelasin dulu dari singkatannya ya, BP. BP adalah badan pengurus gitu. Badan pengurus artinya yang mengurus atau mewadai sebagai eksekutif dari Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknik Sumatera itu sendiri. Dalam BP sendiri ada berbagai departemen, ada berbagai divisi yang memang sebagai menjawab kebutuhan massa, sebagai untuk melanjutkan kesejahteraan Himpunan Mahasiswa Sipil ini ke depannya, seperti itu. Mungkin bisa ditambah. Oke, dari badan pengurus tadi sudah menjelaskan bahwasanya adalah badan eksekutif yang dimana kita menjalankan semua program-program yang pastinya untuk menunjang mahasiswa-mahasiswa kita, anggota-anggota kita, bagaimana kita memfasilitasi badan pengurus, memfasilitasi semua anggota kita untuk dapat merasa nyaman di rumah ini, merasa nyaman di HMS ITERA, merasa bermanfaat dan juga merasa dibantu oleh HMS ITERA. Itulah dari tupoksi dari BP badan pengurus sendiri. Bang Alvin dan Bang Lutfi selaku Kahim dan Wakahim. Pertanyaan adalah, di BP ada berapa departemen sih Bang? Dan ada berapa divisi di setiap departemennya? Lalu apa yang diunggulkan dari BP yang Abang pimpin sekarang? Saya izin jawab ya, untuk berapa departemen dan berapa divisi di BP ke-8. Mungkin saya izin menjelaskan dulu. BP ke-8 ini bernama Kabinet Aksa Karya ya. Aksa Karya yang artinya aksa jiwa berkatuhan, karya itu hasil perbuatan. Apabila digabungkan yaitu jiwa atau berkatuhan yang menghasilkan hasil perbuatan yang bermanfaat bagi kehidupan. Seperti itu. Oke. Bagus banget Itu ya. Bagus banget untuk nama nama kabinet di BP Kelapa. Untuk selanjutnya berapa departemen ya? Divisi ya. Oke. Di kita ada 7 departemen dan juga 22 divisi. Mungkin panjang banget, cuman dari departemen aja dulu ya. Departemen sekretariatan, departemen keuangan, keprofesian, PSDA, kaderisasi, Medcom, dan juga Humas gitu. Jadi ada 7 untuk departemennya. Dan tadi yang menyinggung ke bahasan keunggulan ya. Iya, yang mau diunggulkan nih. Pastinya kalau dari badan pengurus Kabinet Aksa Karya ini kita banyak mengaplikasikan ataupun menggunakan teknologi terbaru gitu sesuai perkembangan dengan zaman. Contohnya adalah podcast ini pastinya. Betul. Nah ini adalah inovasi yang baru banget jadi teman-teman. Bener banget sih Bang ya, bener Ini banget. salah satu Prokja di Departemen Humas tentunya, yaitu lebih detailnya di divisi internal. Mungkin kan tidak bisa tempat forum diskusi secara langsung gitu kan. Ini kan bisa didengar dimanapun. Iya, dan bener banget Bang. bermanfaat banget bener untuk banget, yang Bang. lain gitu. Dan kalau untuk permasalahan di keprofesian ya, kan kita juga tahu nih dunia teknik sipil, teman-teman juga tahu pastinya ada teknologi BIM gitu kan, Iya, untuk benar. information modeling gitu. Nah di kabinet kami ini ya mungkin pertama ya untuk melakukan pelatihan di daerah untuk pemasaran BIM. Nah, jadi kita di sini untuk menunjang juga teman-teman nanti di dunia keprofesian. Kalau nanti ke dunia kerja, apakah bisa skill dari BIM? Pasti kita bisa gitu. Nah, makanya kita start dari sini untuk teman-teman bisa mempelajari BIM maupun software lainnya maupun ilmuwan lainnya. Pastinya bakal ditunjang oleh himpunan gitu, pemasaran teknologi dan juga untuk pengabdian. Pastinya tadi menyangkut di dalam kita membuat ada desa binaan dan juga pengabdian masyarakat gitu. Dan di desa binaan ini istilahnya desa-desa yang akan kita bina insya Allah untuk di dalam bidang sipilnya gitu, untuk bermanfaat bagi orang lain lah istilahnya. Dan juga kita mendapatkan pahala jariah kami. Berarti keren banget ya. Apa insya Allah
maju banget nih di BP8 nih, nanti mungkin di kepemimpinan selanjutnya makin maju lagi ya Bang Kayaknya ada HMS. satu yang kurang deh. Apa tuh? Ada yang mau disebut sama kalian yang Benar satu lagi nih. sekali. Yang sangat Mungkin besar kita banget tahu ini ya. Tadi mungkin dari teman-teman udah disadari ya. Ada BP, ada BPA, ada senator. Mungkin satu lagi yang memang di badan pengurus sebagai lengkap yaitu Badan Semi Otonom. Di mana ini adalah dengan judul sebagai peringatan Hari Disnatalis kita pada tanggal didirikannya tadi, tanggal 25 Agustus 2015, yaitu ada nama Civil on Stage. Nah, Civil on Stage ini adalah hasil diskusi dan hasil sebagai peringatan hari lahirnya kita sebagai himpunan mahasiswa sipil Institut Sumatera, di mana bentar lagi dis kita akan yang ke-8 ya, pada tanggal 25 Agustus di 2023 ini. Oke. Sebentar lagi mungkin untuk penjelasan lebih detailnya tentang Civil on Stage akan di next episode. Tunggu Tungguin aja. Tunggu aja berarti ya teman-teman. Akan dibahas secara detail tentang Civil on Stage sendiri, Betul tentang banget. kegiatan-kegiatannya, tentang apapun itu. Stay tune di sana. Pastinya bakal menjadi event terbesar di Tera ataupun di Sumatera nanti ke depannya. Amin. Tulang dulu apa sih proses ini? Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan untuk Bang Alvin sama Bang Lutfi selaku Kasim dan Wakrahim. Sekarang kan udah dari BP nih, ada BPA nih. Apa sih Bang perbedaan BP dan BPA? Kan sama-sama BP tuh. Ya, berarti buat saya ya, Iya. untuk BPA sendiri, kalau bedanya sama BP dari panjangannya sendiri, BP badan pengurus, BPA itu badan perwakilan anggota. Jadi di HMS ini ada 4 BPO, badan perwakilan organisasi. Yang pertama tadi ada musyawarah anggota. Betul. Musyawarah anggota itu lembaga tinggi. Bentuknya ya kita namanya mahasiswa selalu ini ya berkomunikasi, bermusyawarah, ada yang himpunan itu karena musyawarah, sampai bubar pun bisa karena musyawarah. Gitu. Yang kedua itu ada BPA, itu badan perwakilan anggota. Tadi untuk BP dan senator kandidat masing-masing untuk udah. Untuk BPA sendiri merupakan lembaga legislatif di himpunan legislatif tertinggi yang tugasnya ya sebagaimana lembaga legislatif kita mengawasi, kita saling berkoordinasi, juga kita ada segi anggaran segala macam. Jadi kita nih di BPA ini ada hak dan kewajiban. Ya mungkin hak kewajiban ini jadi kita sampaikan yang akhirnya dari kinerja yang menunjukkan tadi tugas-tugas tadi seperti pengawasan, anggaran, segala macamnya. Mungkin itu untuk BPA sendiri. Terima kasih Bang. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Bang, kalau boleh tahu seberapa pentingkah peranan BPA dalam kehidupan berorganisasi di HMS? Apakah hak dan fungsi BPA terjalankan dengan baik di HMS? Oke, fungsi di BPA. Tadi mungkin belum terjelaskan untuk BPA ini bentuknya perwakilan anggota. Jadi setiap angkatan yang merupakan mahasiswa aktif ini memiliki perwakilan di dalam BPA ini, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Nah, itu yang menjadi salah satu fungsi memudahkan sebagai pusat koordinasi gitu. Jadi kita koordinasi secara menyeluruh terhadap masa itu lebih termudahkan dengan ada BPA ini. Karena adanya perwakilan di setiap angkatannya, kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi lebih mudah segala macam. Nah, terus untuk tadi ada hak dan kewajiban. Apa dan Hak dan fungsi BPA terjalankan dengan baik. Terjalankan dengan baik atau tidak ya? Itu memang harus. Jadi yang namanya kita organisasi, kalau meskipun kita udah dalam satu wadah yang sama, ketika tidak ada peraturan yang mengikat, akan ngandul gitu ya. Jadi dengan adanya BPA, jadi kita nih salah satu kewajibannya itu menjadi ada ART. ART ini merupakan ya untuk peraturan kita dalam rumah tangga, dalam ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kita sangat menjunjung tinggi ART tersebut gitu. Jadi ya bentuk implementasinya kayak gimana? Jadi ketika mungkin dari teman-teman dari BP lagi melaksanakan kinerja, kita nih dari BPA harus selalu memastikan gitu, program yang terjalankan ini tidak melenceng dan diusahakan selaras terus gitu, misalnya ART itu bentuk implementasi dari ART.
Terus untuk kewajibannya sendiri terjalankan ada fungsi pengawasan gitu ya. Jadi kita di BPA ini, jadi untuk kepengurusan itu di awal ada yang namanya proposal 1 tahun kerja, kerja. Yang fungsinya itu, ya itu salah satu fungsi anggaran juga. Kita di situ merencanakan program-program yang akhirnya itu jadi acuan kita untuk parameter kedepannya dalam satu. Jadi di awal itu kita membuat proposal 1 tahun pengurusan. Nah, yang dalam satu pengurusan itu di setiap akhir bulannya kita laksanain LPJ. Nah, jadi ini kita ya dalam bentuk itu salah satu bentuk pengawasan. Terus di DPA pun ada yang namanya hak tanya. Nah, di situ kita melakukan hak tanya karena ya bentuk pengawasan tuh lebih baik maksudnya langsung ditanyakan segala macam. Jadi kita ngadain satu forum yang namanya LPJ itu untuk yang menyelaraskan proposal yang sudah dibuat tadi dengan program yang sudah berjalan dalam 1 bulan gitu. Jadi setiap akhir bulan kita lakukan LPJ itu salah satu fungsi yang terjalankan gitu. Ya mungkin untuk yang semuanya harus terjalankan gitu untuk fungsi BPA sendiri gitu. Karena badan legislatif ini termasuk penting kalau menurut saya karena ya tadi kita dalam organisasi ini punya peraturan yang ketika tidak diindahkan akan ngarang dulu gitu Pak. Ya mungkin itu sih untuk kurang lebih itu sih dari BPA. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Berarti terjalankan dengan baik ya Bang dari setiap periode tuh BPA. Itu harus sih maksudnya. Terus di BPA tuh ada struktur bagan apa sih Bang kalau boleh tahu? Struktur dari BPA sendiri ya kalau pada saat ini ada komisi pengawas dan komisi pekerja yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Ya untuk pengawas lebih pengawasan dalam himpunan, dan juga pekerja itu lebih ke arah administrasi, aspirasi segala macam. Nah itu tadi lupa disebutkan. Kalau kita ini sebagai menampung karena bentuknya perwakilan anggota, jadi kita menampung aspirasi dari massa tadi lewat perwakilan setiap angkatannya. Itu salah satu fungsi dari BPA. Jadi itu untuk ada 2 komisi. Terima kasih. Terima kasih Bang Jo. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kan udah dari BP, terus BPA, udah dijawab semua nih. Sekarang pertanyaan untuk Bang Mario selaku senator. Senator itu sebenarnya apa sih Bang? Jadi sebenarnya senator itu merupakan sebuah atau seorang delegasi, satu orang delegasi himpunan mewakilkan himpunan tersebut untuk mengambil sebuah keputusan di sidang Senat KM Mindara. Sebelumnya kita bagi dulu nih, kalau tadi Apis kurang lebih sama kayak Apis kita, tapi kita berkaca di organisasi terpusatnya di ya organisasi sentral di daerah itu ada namanya Kabinet KM Mindara, Senat KM Mindara, Ormawa itu ada 2, ada HMPS dan UKM. Nah itu 4 badan perlengkapan organisasi berdasarkan ADART KM Mindara. Nah di situ di Senat KM itu itulah fungsi senator. Kita mewakilkan suara-suara himpunan. Contohnya saya, suara himpunan mahasiswa sipil, saya wakilkan di situ dalam pengambilan keputusan dalam sebuah sidang yang dilaksanakan di Senat KM Mindara. Jadi setiap sidang yang dilakukan itu harus ada saya dan harus ada suara saya karena suara saya mewakilkan seluruh masa himpunan saya. Jadi fungsi senator cukup krusial karena berkaca di organisasi pusat yang langsung saya lakukan itu sama biro kampus, sama ormawa lain, sama lembaga-lembaga luar. Contohnya kemarin itu saya mengawasi kabinet yang sekarang KM Mindara, kabinet KM Mindara dalam pelaksanaan Mindara Open. Itu ada pemilihan duta, itu kita semua mengawasi jalannya pekerjaan. Sama kurang lebih sama seperti BPA, tapi kami berkaca di organisasi sentralnya seperti itu. Terima kasih Bang jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Bang, yaitu dari pihak senator itu kan berkaitan sama KM Mindara. Kira-kira kalau ada keluhan dari dalam prodi, pihak senator sendiri langsung menyampaikan ke pihak KM atau akan diusut terlebih dahulu ya Bang? Oke, jadi ada sebuah aspirasi disampaikan ke KM tentang prodi gitu. Benar. Dari prodi ke KM. Benar. Ada masalah di KM nih, lewat senator sampainya. Betul. Jadi misalnya case-nya ini ada di kabinet KM Mindara dengan program kerja yang tersendat, misalnya studi kasusnya. Oke. Nah, disampaikan kepada senator saya.
misalnya Lutfi, Mar gimana sih program kerja kabinet dan mitra ada yang tersendat nih, ini merupakan tuntunan kita. Jadi dari saya membawa aspirasi tersebut, itu notabene itu aspirasi kepada pihak terkait. Di sini kita punya ada 3 bagan untuk aspirasi senat mitra. Yang pertama itu untuk birokrat kampus, yang kedua itu ada untuk kabinet dan mitra, yang ketiga itu untuk internal senat mitra. Jadi untuk yang tadi disampaikan, berarti kan maksudnya ke kabinet dan mitra. Saat Lutfi menyampaikan aspirasi ke saya langsung kaji apakah benar ini infonya atau info-info burung belaka, karena banyak info-info atau aspirasi-aspirasi yang hanya menamburkan garam di luka istilahnya. Jadi hanya untuk membuat masa Intera itu semakin membenci kayak misalnya seperti itu. Makanya kita fungsinya senator pentingnya di situ untuk membendung segala macam pikiran, segala macam pikiran-pikiran jelek lah untuk ke kabinet mitra, untuk ke birokrat kampus dan ke internal senat mitra sendiri. Itu tentunya ada regulasi tersendiri dan kita harus pastikan kebenaran dari aspirasi tersebut. Setelah itu baru kita sampaikan, kita klarifikasi, kita buka audiensi dengan apapun caranya, kita harus menjalankan hal tersebut sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Karena istilahnya KM Mitra itu kita semua, kita ini KM Mitra, jadi jangan sampai lupa itu nomor 1. Oke. Terima kasih banget. Terima kasih banget jawabannya. Berarti San, antara BP, BPA dan senator ini ada di atas semua ya Bang ya? Berkaitan ya. Iya. Terus sebenarnya tuh kalau berkaitan ini nih jajarannya tuh sama nggak sih Bang? Jadi antara sekjen, kahim wakahim sama senator itu sama nggak? Mungkin langsung jawabannya dari secara struktural dari BP, BPA dan senator mempunyai, kalau dari dilihat dari struktural itu mempunyai garis putus-putus ya, yang artinya memang kita pahami garis yang berkoordinasi, garis yang saling menghubungkan dan berkomunikasi untuk kemajuan HMS ini ke depannya dengan masa jabatan 1 periode seperti itu. Terima kasih Bang. Sal. Tidak kerasa banget ya. Tahu udah selesai sih pertanyaannya. Pertanyaan kita ini Bang. Padahal masih mau ditanya lagi. Padahal masih mau ditanya lagi Bang. Iya. Aduh, tapi pertanyaannya udah Udah selesai. selesai, Bang. Nanti episode kalau ada. Mungkin sebelum kita nutup pada pertemuan kali ini Bang ya. Kan kita kan ada jargon Bang ya. Bener banget Bang. Mungkin kita sebelum nutup acara kali ini kita bisa jargon dulu mungkin Bang ya. Oke, mungkin bisa langsung dipimpin oleh Bang Alvin. Bang Oke, Alvin. kita jargon dulu ya teman-teman ya. Ini jargon kita semua. Ayo semuanya semuanya. Ayo. Teman-teman Civil Friends juga boleh ikut. Suara mana? Gak mau nih ikut. Oke lanjut. Berarti nanti banyak di kegiatan kita yang emang harus berteriak tentang jargonnya. Oke, sekarang mungkin orang-orang di sini dulu ya yang jargon ya. Izin ya abang, kakak dan teman-teman semua. Oke, Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera. Kita satu, kita jaya. Oke. Untuk Civil Friend di rumah, jadi tadi udah dengar penjelasan dari abang-abang kita tentang pentingnya organisasi dan ada apa di HMS. Mungkin teman-teman angkatan 2022 dan 2023 nih bisa banget nih ngenalin HMS dari podcast ini. Sekali lagi makasih untuk abang-abang karena udah ngeluangin waktunya. Sama. Ya pokoknya terkait informasi terkait himpunan, jika ingin tahu lebih lanjut, artinya harus ikut bergabung dalam Bener himpunan banget ini. Bang. Karena masih banyak informasi yang sebenarnya belum tersampaikan ya. Betul, karena dicukupkan oleh waktu. Tapi kita bisa bertemu lagi di mana aja, di warung sipil, di sekret dan di lainnya tempat. Bener banget. Oke. Civil Friends di rumah. See you the next episode. See you next episode.